Shalom saudaraku, terima kasih saudara telah kembali bersama kami untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Saudara perhatikan firman Tuhan berikut ini, Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 29. Ya, Efesus 5 ayat 22 sampai 29. Firman Tuhan berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaatnya." Saudaraku, masih banyak keluarga Kristen yang tidak memahami hukum Tuhan ini di dalam menjalani kehidupan berkeluarga, saudaraku. Yang pertama saya ingin tanyakan kepada saudara, apakah urutan firman Tuhan ini dapat dibalik? Ya, maksud saya, dalam firman ini dikatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Kemudian kan dikatakan juga, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Apakah boleh mendahulukan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya," lalu kemudian baru, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan"? Apakah boleh demikian, saudaraku? Saya harus pastikan kepada saudara, di dalam firman Tuhan atau di dalam Alkitab, susunan ayat itu bukan atas dasar selera manusia, tetapi ini adalah apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan manusia, saudara. Jadi kalau saudara membaca firman Tuhan di dalam Alkitab itu mengatakan yang pertama adalah, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan," lalu kemudian dilanjutkan dengan, "Hai suami, kasihilah istrimu," maka ini adalah yang harus dilakukan, saudara. Maka istri-istri jangan berharap atau menuntut suami untuk mengasihi dirinya kalau dia adalah seorang istri yang tidak tunduk kepada suaminya. Ada banyak istri-istri yang terpengaruh dengan ajaran dunia yang mengatakan adalah suatu kesetaraan, bahwa wanita itu setara dengan pria. Betul, saudaraku, ya, di luar hubungan suami istri. Di luar hubungan suami istri itu berlaku, saudara, kesetaraan, ya. Lelaki mau sekolah tinggi setinggi apapun, perempuan pun boleh, ya. Lelaki mau bekerja di bidang apapun, perempuan pun boleh, saudara. Tetapi di dalam hubungan suami istri, firman Tuhan menetapkan kepada kita, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Jadi urusan istri tunduk kepada suami ini, saudaraku, bukan asal-asalan, bukan remeh-temeh. Tuhan memperbandingkannya dengan tunduk kepada Tuhan. Perhatikan, saudara. "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Jadi Tuhan memperbandingkan tunduknya istri kepada suami itu sama seperti tunduk kepada Tuhan. Jadi ini bukan remeh-temeh, saudaraku. Ya, firman Tuhan ini gak kaleng-kaleng, saudara. Tuhan menghendaki seorang istri itu tunduk kepada suami sama seperti kepada Tuhan. Jadi kalau istri sudah merasa diri setara dengan suami, wah, ini sudah kacau, saudaraku. Ya. Suami berkata satu kalimat, istrinya rocos, ya, dengan sekian banyak kalimat.
Suami menegur istri, istri tidak terima, lalu merasa saya juga punya pikiran, saya juga punya perasaan, maka dilawanlah suaminya itu. Itu tidak ada ketundukan di sana, saudara. Ya, kita bicara dalam hal ini konteks adalah hidup dalam kebenaran, saudara. Ya, memang kalau suami itu hidupnya kurang ajar, mabok-mabokan, ya kan, kongko-kongko aja, tidak punya tanggung jawab dalam rumah tangga, ya ini memang harus kita pertimbangkan untuk mendengarkan suaranya, ya. Tetapi dalam hal tunduk kepada suami ini, itu bukan hanya terbatas kepada apa yang diucapkan suami, ya, bukan terbatas kepada apa yang dimaui oleh suami dalam berupa ucapan, saudara. Tetapi tunduk itu dalam hal juga menghormati, saudara. Ya, ada respect, ada hormat. Jadi saudaraku yang menjadi posisinya istri hari ini, kalau saudara ingin hidup dalam rumah tanggamu itu damai sejahtera, ya, ada kasih suami atas hidupmu, maka engkau harus menilai dirimu sendiri terlebih dahulu. Apakah engkau telah melakukan firman Tuhan yang pertama bahwa istri itu harus tunduk kepada suami? Atau suami dianggapnya setara, atau karena engkau mempunyai gaji lebih besar, atau engkau seseorang yang merasa dari keluarga yang lebih kaya dari suamimu, atau engkau merasa engkau telah berjasa kepada suamimu dan lain sebagainya, sehingga engkau merasa engkau berhak untuk membantah atau mengatur, ya, bahkan mengatur suamimu harus begini, harus begitu. Ya. Walaupun saudara mempunyai hak untuk bersuara, menyampaikan pikiran dan pendapat, saudara tetap harus tunduk. Ya, tunduk dalam artinya keputusan suami itulah keputusan yang tertinggi. Suka atau tidak suka, saudara harus melakukannya, saudaraku. Karena tanggung jawab suami di dalam sebuah keluarga itu juga disetarakan seperti Tuhan terhadap jemaatnya. Ya, jadi tidak main-main, tidak ringan, saudaraku, tanggung jawab seorang suami. Karena dikatakan di sana bahwa suami yang menyelamatkan tubuh. Kita baca kembali, saudara. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi posisi suami ini bukan ringan, saudaraku. Maka dibutuhkan ketundukan seorang istri supaya suami itu dapat memimpin keluarga itu kepada keselamatan, saudaraku. Kalau istri hanya menjaga-jaga perasaannya, tersinggung sedikit ngamuk, saudaraku, ya, lalu tidak lagi melayani suaminya. Ini artinya seorang istri yang arogan, yang sombong. Dia merasa harga dirinya itu lebih penting daripada kebenaran firman Tuhan. Ya, kita bisa menemukan istri-istri seperti ini, saudaraku. Kalau suami salah dalam berkata-kata lalu menyinggung perasaannya, dia lalu sakit hati, dia lalu kecewa. Kemudian dia tidak lagi melakukan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap suaminya hanya karena perasaannya itu terganggu, saudaraku. Ya, dia sakit hati. Dia merasa perasaan dia lebih tinggi harganya daripada kebenaran ini. Firman Tuhan berkata, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Artinya engkau harus tunduk kepada suamimu karena ada firman itu juga. Jangankan kepada suami, orang lain pun yang bersalah kepada kita, kita ampuni. Tidak menunggu orang itu meminta maaf. Apalagilah kepada suami. Ya, jadi ini adalah ajaran yang sangat penting untuk membawa keluarga kita kepada kedamaian dan pada keselamatan, saudaraku. Firman Tuhan ini adalah bertujuan untuk membawa kita kepada keselamatan, bukan saja kepada damai sejahtera di dalam dunia ini, saudaraku. Jadi istri-istri yang hari ini masih merasa bahwa dia setara dengan suami, mohon maaf, Tuhan tidak menghendaki kehidupan seperti itu, saudaraku. Engkau yang hari ini berselisih dengan suamimu, apalagi engkau yang hari ini sedang diam-diam dengan suamimu, tidak ngomong lagi, ya, tidurnya pisah kamar, ya kan, masih serumah tapi sudah tidak seperti suami istri, bertobat, saudaraku. Engkau tidak akan pernah mendapatkan damai sejahtera di dalam kehidupanmu seperti itu, apalagilah keselamatan. Keluarga Kristen itu adalah keluarga yang kudus. Tuhan yang menjadi kepala atas keluarga itu. Bagaimana mungkin
engkau bisa meraih suatu damai sejahtera bahkan keselamatan dengan tingkah pola seperti itu dalam keluarga. Tuhan katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Seperti kepada Tuhan, saudaraku. Jadi bukan tunduk kepada suami seperti kepada bosmu. Ini kepada Tuhan, saudara. Ngerti ya maksudnya, saudara? Betapa tingginya aturan ini. Sehingga Tuhan memperbandingkan istri yang tunduk kepada suaminya itu harus seperti kepada Tuhan. Kalau saudara mau mengalami suatu rumah tangga yang damai sejahtera, penuh kasih, ya, dalam hal ini bukan kasih manusia saja, tetapi kasih Kristus, maka saudara harus melakukan firman Tuhan ini dengan baik dan benar. Kalau istri sudah tunduk kepada suami, maka otomatis akan timbul kasih suami kepada istri sama seperti kasih Kristus kepada jemaat. Jadi urutan ini tidak bisa dibolak-balik, saudaraku. Jangan engkau menuntut suami harus mengasihi aku dulu supaya aku tunduk kepadanya. Tidak bisa, saudara. Firman Tuhan ini sudah benar. Urutannya sudah begitu. Tidak bisa kita putar balik, saudara. Ya, kamu jangan merasa bahwa kamu bisa mengatur Tuhan. Tuhan sudah mengatakan istri tunduklah kepada suamimu, baru suami akan mengasihi istrinya. Ini adalah sesuatu hubungan timbal balik. Ya, Tuhan sudah mengatur ini baik adanya. Jangan dengan akal pikiranmu yang dangkal itu, engkau merasa engkau lebih pintar sehingga urutan ini engkau mau balik. Tuhan mengatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu. Lalu kemudian, hai suami kasihilah istrimu. Inilah urutannya, saudara. Jadi kalau istri tunduk kepada suaminya, maka akan otomatis suami akan mengasihi istri. Bagaimana kalau istri yang tidak tunduk? Ya masih ada kasih, tetapi tidak akan seperti kasih yang Tuhan maksudkan. Ya, suami mungkin masih aja mengasihi istrinya, tetapi sebagai manusia biasa, terbatas, saudaraku. Ya, garis bawahi itu. Tetapi ketika istri tunduk kepada suaminya, maka kasih suami kepada istri itu akan seperti kasih Kristus. Indah sekali, saudara. Ya, penuh kelembutan, ya, penuh keramahan, ya, perhatian. Itu semua yang akan kita terima. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, kata firman Tuhan ini. Jadi kalau ada istri yang bertindak atau bersikap arogan kepada suaminya, ya, selalu menentang suaminya, ya, asal tersinggung sedikit sakit hati langsung mendiamkan suaminya. Itu arogansi, saudaraku, hati-hati. Jangan saudara merasa saudara hebat. Saudara sedang melawan Tuhan, bukan saudara hebat. Maka jangan pernah keadaan rumah tanggamu itu akan menjadi baik dengan prinsip seperti itu. Ya, kesetaraan itu hanya ada di dalam dunia sekuler, saudaraku. Tetapi di dalam rumah tangga, firman Tuhan ini menetapkan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dan kalau itu dilakukan, maka Tuhan menjanjikan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini yang akan terjadi, saudara. Semoga pemberitaan firman Tuhan ini memberkati saudara. Terima kasih saudara sudah memperhatikan pemberitaan firman Tuhan kali ini. Dan kita akan jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.